Jadi kami ucapkan yang telah informasi terkait tentang jadwal dan subuh. Memang sudah beberapa waktu yang lalu kita dengarkan informasi itu, tapi secara resmi kita melihat jadwalnya dan juga alasan-alasannya seperti yang beliau sampaikan tadi. Kalau dulu mungkin kita dapat informasi dari WA per WA, ya berarti alasannya kalau kita tahu, kalau dia semua Muhammadiyah memutuskan jadwal dan subuh itu kecepatan 8 menit informasi itu. Maka dari malam ini, walaupun mungkin juga kita bingung mendengar informasi tentang belajar, jangan atau berkomentar tentang malam, kita terima video sampaikan tadi. Baik, untuk berikutnya ini ada informasi dari Google tentang sound system, dan ini sudah disepakati di pertemuan bulan yang lalu. Radio juga sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan yang baik ini saya bisa bertemu dengan bapak-bapak semuanya yang insya Allah merupakan takmir di masing-masing masjid. Dan di sini saya berbagi ilmu. Jadi kita tidak sebagai guru, tapi kita hanya membagikan pengalaman, siapa tahu bermanfaat, karena rata-rata dari kegiatan kita sehari-hari adalah hubungannya dengan tata suara atau sound system. Kalau dulu orang menyebut pengeras suara, jadi suaranya dibanterke. Tapi sekarang orang menyebut sound system. Kalau di Jawa ke jenenge noto suara sistem, ya, tata suara kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, pada malam hari ini saya tidak terlalu teoritis. Kita hanya apa adanya aja yang terjadi di lingkungan kita. Kita adalah menyampaikan tentang keluhan-keluhan yang saya dengar. Jadi yang pertama adalah keberadaan sound system itu. Ini ada cerita dulu ya. Jadi suatu saat kita Jumatan di suatu tempat, azan sudah terdengar. Ketika kita menikmati ceramah ataupun khotib di atas mimbar, ternyata yang hidup ya tetap horen itu juga ternyata. Jadi apa yang disampaikan sebagai seorang khotib, ilmunya atau tausiahnya tidak bisa kita dengarkan. Nah, ini yang menjadi masalah bagi kita. Jadi keberadaan sound system itu menjadi tidak berguna. Karena apa? Yang dengar siapa sih? Ya, corongnya ke atas, pada yang dalam nggak ada speakernya, nggak ada. Nah ini, saya dengan hal seperti itulah maka saya sepertinya menjadi suatu kewajiban bagi saya untuk menyadarkan bahwa apa yang disampaikan seorang khotib menjadi penting bagi kita. Jangan sampai khotib naik ke atas, ilmunya atau audiennya atau jamaahnya nggak mudeng, kayak mau ngopo gitu lah. Nah ini menjadi tanggung jawab bagi saya sendiri karena kita adalah diberi sedikit ilmu ya untuk disampaikan biar dipraktekkan pada teman-teman yang lain gitu ya. Nah, kemudian di kesempatan ini saya hanya mengulas dari beberapa teman-teman yang menanyakan tentang sound system piye nggonaku kok ora cetha gitu ya. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa kalau ingin sound system yang bagus maka harus beli alat yang mahal. Ada yang berpendapat seperti itu. Dan ini benar, saya dapati beberapa masjid itu malah sound systemnya overload gitu loh. Di masjid di kota, ya saya pernah. Karena apa? Orang datang bawa alat sendiri diserahkan ke masjid. Demikian juga yang lain juga seperti itu. Padahal masjid itu tidak butuh terkadang. Jadi di masjid kota itu ada bantuan ampli sound system untuk orang punya kerja itu, gede itu.
Mula kok horene mati terus, apa speaker mati terus kegedean itu loh. Nah, ini. Nah, maka sebenarnya yang kita butuhkan adalah bukan yang mahal, tapi adalah yang stemnya cocok, nyetelnya cocok gitu. Ibaratkan itu kalau kita mau ngangkut dari rumah ke suatu tempat dream, itu jane nggawa trontonge wis cukup nggih tekan kono. Ning gak kayak tronton. Wah, nah itu berarti malah enggak pas gitu ya. Nah, itu rata-rata yang terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, itu tidak adanya masjid itu orang yang mempunyai ahli, salah satu ahli yang sound system. Nah, maka untuk itu setidaknya kita ndeder ini bahasa apa ini Indonesia apa enggak? Menyiapkan seorang anak ataupun remaja yang setidaknya memahami sound system walaupun tingkat sederhana. Nah, seperti itu. Sehingga nanti kalau ada keluhan-keluhan ya orang itu yang kita iki piye gitu. Jadi aja nganti kongkon sing luwih tua, biasanya kongkon malah pakai wong nggih. Hati sing rada enom dideder. Nah, monggo suatu saat nanti kita bisa menyiapkan diri kita untuk teman-teman dari masjid itu mengumpulkan orang-orang atau remaja-remaja untuk kita berikan pemahaman yang lebih spesifik. Ya, training walaupun hanya singkat, enggak begitu. Artinya yang dasar, yang mudah gitu. Kemudian berikutnya lagi bahwa ke depan selain apa yang digunakan di sini, ternyata saat ini lazim ada namanya YouTube streaming, betul ya? Nah, artinya apa? Dengan kesiapan sound system yang baik, maka streaming pun juga ikut terbantu hal yang baik. Karena yang aslinya bagus bisa diterima di sana juga dengan bagus. Nah, pada malam ini kita akan hanya membawa alat yang simpel saja. Ini kita akan menunjukkan kepada bapak-bapak semuanya bahwa sound system itu inti utamanya adalah membesarkan suara kita agar kedengaran orang banyak. Intinya cuma di situ. Untuk kenikmatan, kelezatan, merdu atau tidak itu nomor terakhir. Tapi yang jelas adalah apa yang disampaikan dari seorang mubaligh bisa terserap pada panjenengan atau pada audien. Ya. Dari situ saya melihat memang seperti yang kita di sini, sound system itu biasanya ditata sesuai dengan apa yang ada atau yang kebiasaan. Sebenarnya bukan begitu. Yang dibutuhkan adalah di mana suara itu bisa didengar oleh banyak orang tanpa harus suaranya keras. Nah, rata-rata orang memiliki sound system itu speakernya kayak orang punya kerja, dibagi dua, gede banget, suaranya banter, nek jagong cedak salon mesti ngantek merem-merem gitu ya, keberbeken ya. Nah, untuk itu adalah hal yang tidak tepat. Maka kalau kita namanya tata suara itu tidak perlu suaranya keras, tapi cukup untuk didengarkan kita dengan nyaman, sehingga informasi yang tersampaikan itu ojo nganti kita ngrungokke speaker kok nyelit-nyelit, nggak enak, jangan begitu. Maka jangan sampai speakernya itu hanya satu ataupun dua, tapi setidaknya sebanyak-banyaknya speaker di dalam ruangan. Tapi kalau ruangan segini nih setidaknya butuh 4. Ruangan ini bukan sampai atas loh ya. Ya. Jadi hitungannya adalah per 5 meter persegi itu satu speaker. 5 meter persegi satu speaker. Jadi kalau ini kira-kira 5 beng-beng ini kira-kira butuh 4 gitu lah, kira-kira seperti itu. Ini adalah rumus yang paling sederhana agar suaranya jelas. Jadi sini ada speaker, sana ada speaker, jadi suaranya semuanya pelan tapi merata gitu. Dan alat yang digunakan sekarang sangat istimewa karena apa? Teknologi semakin maju. Apa yang kita butuhkan tidak perlu banyak amplifier. Sekarang masjid itu rata-rata saya nilai itu pasti memiliki amplifier 2. Bahkan ada yang 3. Kenapa kok 3? Bisa disebutkan ya. 1 itu untuk adzan, horen di atas, itu 1. Yang kedua untuk ruangan utama, yang ketiga adalah untuk serambi. Biasanya seperti itu. Nah, saat ini teknologinya sudah maju. Ada 1 amplifier itu sudah ada 3 zona, sudah ada. Jadi ampline siji
dhuwur disetel banter palon iso, tengah disetel seberapa bisa, yang luar bisa. Harganya juga lebih murah. Nah itu. Nah saya harapkan dari takmir-takmir nanti untuk berpikir agar kita lebih efektif untuk memanfaatkan teknologi sekarang barang-barang karena harganya lebih murah. Kalau yang lama itu jangan dibuang, artinya kita simpen atau kita wakafkan kepada masjid yang tidak memiliki, itu lebih baik. Jadi kita memiliki ampli yang baru, kemudian yang lama kita wakafkan kepada masjid-masjid yang lain. Nah, kemudian kalau kita memiliki alat ini jangan sampai apa namanya itu belinya beda-beda, jangan sampai ya. Misalnya speaker seperti ini, sana mau nambah, ya cukup yang tipenya sama, ukurannya sama, jangan ganti. Kalau ganti nanti harus memiliki amplifier yang beda karena nyetelnya beda. Coba dibayangkan, kita naik mobil, bannya beda-beda, ini nyupirnya piye gitu loh. Kono nek cilik, kono nek gede, malah munting-munting gitu, orang genah gitu ya. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi kita kalau punya beli sound system, kalau ada gini ya semuanya gini aja. Jadi nyetelnya gampang banget. Tapi bassnya bisa diatur dengan baik, treble-nya diatur dengan baik. Karena ada speaker itu keluarnya hanya bass saja atau hanya treble saja yang dominan. Nah, gitu. Nah, kalau kita ketemu speaker yang bass saja, maka amplinya nyetelnya treble-nya digedein. Tapi nek campur sing metune komplit susah. Yang kene nyelet-nyelet kene urung krungu, nah gitu loh. Nah, demikian juga dengan mikrofon, jangan sampai banyak merek. Satu merek saja, jadi nyetelnya di dalam itu gampang. Nek separuh mesti suaranya podo. Nek mereknya beda-beda, ada yang peka, ada yang tidak peka. Wah nanti sing pusing sing bagian nunggu tip. Mesti donek-donekke. Piye to le kok ora pas-pas to le? Nah gitu. Karena itu tadi ya karakternya beda-beda. Maka kalau punya merek apa sudah beli apa. Beli yang murah saja semuanya. Mahal semuanya gitu. Jangan sampai pisah-pisah. Nah kalau jenengan pengen yang berbeda-beda nanti ada rumusnya sendiri, itu nanti melayunya kayak tukang sound campur sari, nggon drum, nggon simbal, nggon apa jenenge kick drum, itu jenisnya beda-beda. Tapi kita nggak perlu itu, nggak perlu, karena kita yang dibutuhkan adalah informasi ataupun ilmu ataupun suara manusia untuk menyampaikan gitu. Nah, saya terlanjur bawa ini, maka ini saya bacakan aja. Ini bahwa setiap alat sekarang ini simple. Di sini ada 3 masukan ya. Jadi speaker ataupun amplifier di masjid itu ada 3 masukan. Masukan pertama adalah masukan dari, kalau dulu namanya VCD atau tape recorder, kalau sekarang namanya MP3. Itu masukan yang pertama. Masukan yang kedua adalah dari mikrofon. Ini masukan yang kedua. Kemudian masukan ketiga adalah line in dari sumber apa saja, misalnya nyetel laptop. Nah itu, jadi intinya masukan ada 3 itu. Apa bedanya? Kalau yang dari mic itu adalah masuknya ke colokan namanya mikrofon. Kalau dari laptop itu masuknya ke AUX, ada tulisannya, di ampli ada tulisan itu AUX. Jadi kalau jenengan punya laptop masuknya ke AUX bukan ke mic. Nah, jadi AUX itu adalah dari sumber yang sudah ada suaranya. Contohnya apa? Dari HP, dari laptop itu ada suaranya. Tapi kalau khusus mic enggak belum bunyi ya. Jadi masih harus pakai energi itu. Itu yang 3 ini yang ada di masjid kita. Intinya ada 3 itu. Kemudian saya akan tunjukkan rahasianya dari mic ataupun speaker atau apa sound system atau amplifier yang di dalam itu, khusus TOA yang line 1 itu memiliki ciri tersendiri dengan colokan-colokan yang lain. Itu perlu dimengerti. Kenapa? Setiap mic nomor 1 dicolokin, jenengan misalnya pidato, yang satu MC-nya mau ngomong itu misalnya mic kedua itu nggak bakal bunyi, yang bunyi nomor 1 aja. Dia akan membunuh ataupun mematikan line yang lain. Itu perlu diingat. Terkadang ada yang bingung ya, Mas ini tinggal anu kok mati. Nah, karena itu ada rahasianya di situ. Kemudian yang lain adalah line out. Line out itu gunanya adalah nyambung dari
ampli itu disambung ke alat yang lain. Itu namanya line out. Jadi gue nyambung nang ampli loro, ampli telu dan sebagainya lewatnya di situ. Mungkin ada pertanyaan segini aja karena memang saya setidaknya hanya simpel sebenarnya hanya 10 menit atau bagaimana biar ilmu dasar bisa tersampaikan sehingga bisa diterapkan di dalam masjid kita masing-masing. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak semuanya? Sudah nggih? Ya, ini aja. Barangkali ada yang menanyakan atau mau minta tolong di ruang SMK soundnya dan beliau insya Allah. Nah, ya mungkin itu saja. Walaupun saya bawa peralatan, saya sebenarnya ingin menunjukkan bahwa alat semacam ini cocok untuk kegiatan TPA, itu kemudian kegiatan-kegiatan di luar itu sangat cocok, misalnya takbir keliling, karena alat sekarang itu yaitu tadi istimewa, itu suaranya keras, terus kemudian sudah tidak pakai charge, bisa. Nah ini saya praktekkan ini menggunakan, kalau alat ini ada mic beresnya 2, kemudian ada colokannya 3, jadi kalau untuk rapat ataupun untuk kegiatan ceramah sangat pas. Kenapa? Mic beres 2 itu gunanya adalah untuk yang bertanya. Jadi bapak sendiri, ibu sendiri. Kemudian yang sebagai ustadz ataupun sebagai MC nanti bisa pakai mic kabel atau mic wireless tambahan yang lain. Nah kita mencoba untuk mempraktekkan ini ya. Ini bawaannya 2, tapi memang nggak saya bawa. Hanya kita bawa yang eksternal ataupun yang tambahan. Tujuannya apa? Ini sebagai pengganti untuk yang narasumber ataupun Pak Ustadz ataupun juga MC-nya. Kemudian yang 2 sudah lari kepada audien ataupun ke jamaahnya. Nah, ini cara menggunakannya jenengan mungkin sudah banyak yang paham. Hanya kita menunjukkan yang isi 2. Tapi kalau TPA-nya aktif, ada yang mic kayak gini nih, colokannya 1, mic-nya ini enggak 2, 4 ada. Udah. Tapi ini di sini saya enggak jualan, nggih. Nek jualan mungkin memang tumbas ten omah kula. Di masjid enggak boleh jualan. Tapi ini adalah ilmunya, nggih. Nah, seperti ini. Jadi sekarang sangat praktis, hanya butuh alat yang sangat kecil tapi suaranya bagus. Nah, kemarin kita juga masang di beberapa tempat, sudah cukup dengan menggunakan alat semacam ini. Nah, ini kita on kan ya. Ya sudah on, kemudian kalau on ini hidup. Kemudian ini kalau mic-nya di-on-kan juga, di sini hidupnya 2. Kalau mic-nya 3, sini hidupnya 3. Kalau mic-nya 4, sini 4. Nah, jadi colokannya seperti ini. Jadi ini bisa diajak ke sawah ya, ke jalan untuk takbiran ataupun kemah itu langsung bisa. Ini hidupannya juga cuman gampang, kayak radionya Simbah itu, diuntir gini. Iya, ini casnya pakai apa itu namanya, cas HP ini cas HP. Jadi kalau naik gunung baterainya habis, karek nembung anak-anak, sapa nggo power bank, rampung gitu. Nah ini ya, ini colokannya ada 3, artinya 3 line. Yang satu adalah untuk tadi namanya flash disk ataupun USB, atau untuk HP atau Bluetooth itu volumenya sendiri. Kemudian ini masuk ke yang line out. Cek. Halo 1 2 3 testing. Kalah toh? Oh nggih. Ora kerasa nggih. Halo 1 2 3. Jadi untuk rapat misalnya kalau ulangan itu kita pengajiannya lebih jelas nggih. Ini yang paling kecil, ada yang kakaknya lagi itu. 1 2 3 testing 1 2 3 nggih. Nggih, untuk rapat ini kalau mic-nya 4 pas ini. MC 1, narasumber 1, yang 2 untuk audien. Nah nanti nek nyebut tengen kula mawon nggih. Niki ini hanya memperkenalkan teknologi yang bermanfaat untuk TPA ya, untuk kegiatan remaja gitu. Ya, seperti itu. Mungkin ini saja nggih benar ya. Nggih, demikian Bapak-bapak semuanya, semoga yang sedikit ini sebagai motivasi panjenengan semua untuk bisa memberikan
layanan kepada jamaah secara lebih baik, lebih optimal dengan biaya yang murah.